sampai nangis di situ dan akhirnya Ini udah ada nggak orangnya? Takutnya nggak ada lagi, bidannya gimana ini? Waduh, nanti bidannya digonceng Albar aja. waduh udah tambah panik di situ. Buru-buru gua keluar di situ, gua tanya di mana tempatnya bidan, di mana rumahnya bidan. Nah untungnya ada tukang ojek di situ yang tahu, ya mas antar mas, diantar ke tempat rumahnya bidan di situ. Ibu ada yang melahirkan ibu. Ibu bisa ikut kita nggak? Yang mana bidannya? Oh ibu. Ketemu sama bidannya, gua langsung buru-buru, ayo ibu, buruan, ini ada orang yang melahirkan. Ini sebelah sini ibu, naik sini aja ibu. Iya, nggak apa-apa, saya pegangin aja, saya pegangin nggak apa-apa. Ya langsung ketemu di sana ibu ya, langsung peluk aja bu, biar nggak jatuh. Kita kenceng bu, kenceng. Bu, buruan bu. Ayo bang. Pegangan bu. Akhirnya buru-buru gua ajak bidannya naik motor ngebut kita di situ menuju ke rumahnya Evi dan langsung ditanganin Evi di situ. Ayo ibu buruan. Ayo di sini bu tempatnya ibu yuk. Sini bu. Ayo. Kita semua yang laki-laki disuruh keluar dan bidan di situ berusaha untuk ngebantuin Mbak Evi ini. Ya. Ayo keluar. Lagi berjuang. Alhamdulillah, ya, anaknya berhasil dilahirkan dengan selamat. Anaknya selamat, ibunya juga selamat, dan alhamdulillah tidak terjadi kenapa-kenapa. Iya, Nah, ibunya juga alhamdulillah sehat sehat ya, sehat semuanya sehat, bayinya perempuan ya, luar biasa banget. Perempuan ya? Iya, kenapa Gimana ibu? sehat bu? Makasih ya Mas Mandala, anak saya udah dibantuin melahirkan. Ya, sekarang saya minta diajarin. Dan di situ akhirnya dimintain tolong untuk ngazanin, ya. Jadi maksudnya saya nggak janin bu? Diajarin bapaknya nggak ada. Oh gitu. Udah lama nggak pulang-pulang. Oh gitu, nggak ada orang laki-laki di Nggak situ ada, bu? Mas. Oh gitu. Yaudah bentar ya. Aku ngasih Iya, bentar udah ya. nggak apa-apa. Dengan muka yang sedih, dengan bertetesan air mata, Mbak Evi di situ nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, setelah diazanin, dikomatin, dia di situ nangis. Dia bilang bahwa seharusnya yang mengazanin dan mengkomatin dia dan anaknya adalah suaminya sendiri. Alhamdulillah semuanya lancar mbak ya. Sudah ini mbak sebaiknya istirahat ya, jangan banyak pikiran lagi. Ya emang ikhlasin aja mbak semuanya. Yang Iya, penting mbak sehat, bayinya juga sehat ya. Tapi saya tetap mau minta tolong bantuin suami saya ya, Mas. Ya. Bagaimanapun juga seorang istri pasti pengen kehadiran suaminya di saat dia melahirkan. Tapi ternyata suaminya yang namanya Gilang ini malah menghilang, ada kabar sama sekali. Saya tuh pengen sebenarnya suami saya tuh ada tadi pas saya lahiran. Kayak kenapa saya kantor. Aku minta tolong cariin suami saya sebelum saya melahirkan. Ternyata anaknya udah keburu keluar. Saya nggak tahu kenapa Mas Gilang ninggalin saya. Kita tuh udah nikah 3 tahun. Terus pas kita punya dia tuh ngarepin banget punya anak, tapi pas saya hamil dia malah pergi, nggak tahu kemana. Saya udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu. Mungkin memang belum saatnya ketemu. Nanti kalau Allah mengizinkan ketemu pasti ketemu kok ya. Yang sabar mbak ya. Saya tolong ya Mbak, Mas. Udah
istirahat dulu, ya. Nanti anaknya ditengokin, disusuin ya, supaya anaknya nggak kehausan nanti sehat, ya. Iya. Kita break pencarian ya, kita membantu kasus yang lain. Terima ya. Assalamualaikum. Sudah, ini kita kasih kesempatan Mbak Enya untuk istirahat supaya dia pemulihan, supaya dia bisa nyusuin anaknya ya. Dia fokus mikirin anaknya. Ya. Baru lahir juga kan. Kalau dia mau melanjutkan pencarian nanti tinggal hubungin kita aja ya. Kapan aja insya Allah kita siap. Ya sudah, kita balik lagi kantor ya. Hampir 1 bulan lebih ya, Mbak Evi ini ngabarin tim, dia minta tolong untuk melanjutkan pencarian, dia pengen mencari lagi keberadaan suaminya. Ya, ini sekarang kita ketemuan sama Mbak Evi ya, janjian di suatu tempat. Ruko dekat rumahnya sih ya. Ruko-ruko dekat rumahnya ya. Ya sudah, akhirnya tim sepakat untuk bantuin Mbak Evi ya. Ngelihat kondisinya juga udah membaik ya. Dia sudah mulai sehat lagi, udah bisa melakukan aktivitas. Kita janjian di dekat rumahnya, tepatnya di sebuah ruko. Akhirnya kita menuju ke sana. Mana dia? Gak, teleponnya nggak diangkat nih. Katanya di sini, emang bener Sherlocknya di sini. Sini ya. Iya. Sampai di ruko tersebut, Feli berapa kali telepon klien kita Mbak Evi. Ini kemana ini? Di telepon kok nggak ada yang angkat handphonenya. Mana ini, udah jam segini loh. Udah mau sore ini. Iya, makanya dia sih Sherlocknya di sini. Pas kita lagi nyari, tiba-tiba ini pas di belakang kita, di situ ada toko susu, ya. Ternyata di situ ada orang dimarah-marahin. Oh ya? Kenapa itu, kenapa? Kenapa? Maaf, Mbak. Ya ampun, Ada apa ini? Mbak Evi kenapa? Nah, pas gue samperin ternyata... Siapa ini, ada apa? Enggak, Mbak, ada apa ini? Kenapa Mbak Evi kenapa? Kok sampai nangis? Ini siapa? Aku tuh di sini kerja, Vi. Ini bukan toko aku. Maaf ya, ini teman-teman gue, emang gue janjian sama mereka di sini. Ya tapi jangan di sini juga dong, Enggak, Vi. Mbak, jangan salah paham dulu, Mbak. Ini biar kita jelasin dulu, dia ini kan cuma mau minta tolong sama kita. Kita nggak jelekin toko ini, enggak kok, Mbak. Ya tapi kan aku gak enak sama bos aku. Emang kenapa nggak enak? Kita kan nggak rusak, nggak mencemarkan nama baik toko ini. Ini Enggak lagi kok. kenapa ada apa sih sebenarnya Mbak Evi? Ini kenapa ini, Kan Mbak? itu bukannya udah janjian? Apa? Apa ada masalah Iya, ini? jadi saya mau beli susu buat anak saya, kebetulan belum minum susu.